Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Mari kita mau bersama-sama datang masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita mau mempersiapkan seluruh tubuh roh jiwa kita. Tuhan, kami minta Engkau sendiri yang menguduskan kami, Tuhan. Betapa kami memerlukan Tuhan setiap saat dalam hidup kami. Hanya Tuhan yang kami perlukan. Mari Tuhan, biar di saat-saat ini kami boleh bersatu dengan Engkau. Roh Kudus bawa kami terbang tinggi bersamamu Bapa. Terima kasih, kami berserah penuh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Biar jiwa kita menemukan ketenangan di dalam hadirat-Nya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Bapa, Kau mendengar. Sungguh Dia mendengar setiap seruan hatimu. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Biar kuasa-Mu mengalir atas kami. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Biar kita menemukan ketenangan hanya di dalam
Tuhan. Bapa, Kau mengenal seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kami mau terima aliran-Mu, Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang Bersama-Mu, Mari kita berseru sekali lagi kepada Bapa kita yang memelihara. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari masuk dalam pelukan Bapa, kembali kepada Bapa. Kami mau berlari-lari kembali kepada Bapa. Engkau Bapa kami. Oh ya Aba, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Biar roh itu berseru bersama-sama dengan kami. Roh itu berseru. Iki ya raba raba ya raba shikira ya raba baba. Biar roh anak itu berseru dari dalam hidup kami. Irara ya rada ya raba shikira ya raba laba. Kiraya rama tukurama ya rama. Bapa, Bapa, kiraya rama rama ya rama she.
korabata kalamaya rapata kalamasikiraya rapakaya. Biar kasihnya membasuh, kasihnya membasuh engkau kembali. Sungguh Dia ingin kita kembali hanya kepada kasih Bapa. Kembalilah, biar kita menerima roh adopsi, roh anak yang selalu bergantung kepada Bapa. Oh, Dia Bapa yang sungguh sangat baik. Dia Bapa yang sungguh sangat mempedulikan hidupmu. Yes Lord, thank you Jesus. Karena itu Dia memberikan Yesus, anaknya satu-satunya bagi kita. Biar kasih Yesus, apa yang Bapa sudah lakukan, itu menjadi pusat daripada kehidupan kita. Tanpanya kita tidak bisa hidup. Mari katakan, Yesus jadilah pusat daripada hidupku. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Jesus at the center of it all. Jadilah pusat kami Tuhan. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Yesus, Engkaulah pusat. Jesus, you're the center. Semuanya berputar, berpusatkan Engkau. Jesus, you. Jesus at the center of my life. Jesus at the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, mari undang Dia. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Only you, Jesus. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Nothing else matters.
Hanya Kau Tuhan segalanya. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart To the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about. Mari angkat hatimu dari hatimu ke surga. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Only you, Jesus. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Mari undang Dia menjadi pusat dari gereja kita. Center of your church. Jesus be the center of your church. From beginning every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus. Jesus be the center of your church. Hanya Engkau Tuhan. Jesus be the center of your church. Menjadi pusat gerejamu. And every knee will bow, And every tongue shall confess you, Jesus. 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 Mari panggil namanya Yesus. Kami tinggikan Engkau dalam hidup kami. Kami tinggikan Engkau dalam gereja kami. Hidup kami, atas gereja kami. Yesus, Yesus, Yesus. Engkau Raja. Yes, Lord Jesus. Mari tanggalkan segala beban, tanggalkan segala kepentingan-kepentingan pribadi. Mari mencari Yesus, mencari wajahnya yang dikorbankan bagi engkau dan saya.
darah-Mu. Yesus, Yesus, nama itu berkuasa, darah-Mu berkuasa. Yesus, bilur-bilur-Mu berkuasa. Oleh bilur-bilur-Mu kami dipulihkan. I worship you, Jesus. Biar di saat-saat Paskah ini kita mengingat bagaimana Yesus meletakkan, menyerahkan segala reputasinya. Mukanya hancur. Karena cintanya bagi engkau dan saya. Karena itu, kami mau mengingat bahwa hidup kami bukanlah milik kami lagi. Biar kami hidup untuk Engkau yang telah mati bagi kami. Mari kita mau melihat, kita mau belajar dari hati Daud, dari Mazmur 62, bagaimana Tuhan ingin saudara dan saya menemukan ketenangan di dalam Dia. Badai boleh datang, tapi ketika engkau tahu bersembunyi di dalam tempat rahasia, secret place with God, hidupmu akan tenang. Mari kita bacakan dari Mazmur 62 ayat pertama sampai yang ketiga. Untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Di sini dalam Mazmur 62, Daud menyanyikan satu pujian yang ditujukan kepada pemimpin biduan. Pemimpin biduan kita yang paling tinggi adalah Tuhan. Menurut Yedutun, praising. Menurut lagu yang memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan. Nah di sini dikatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Mungkin terjemahan yang lebih tepat adalah hanya kepada Tuhan. Jiwaku itu diam. Jiwaku bisa tentram. Only to God is my soul in silence. Bukankah di dalam hidup kita seringkali yang bergejolak, berkecamuk, itu adalah jiwa kita. Kita merasa mungkin dikhianati, kita merasa benci, kita merasa marah. Jiwa kita bergejolak. Kita merasa disakiti, kita merasa diperlakukan dengan tidak adil. Itu semua gejolak-gejolak yang terjadi di dalam jiwa kita. Bahkan ketika orang tidak sanggup menahan gejolak-gejolak ini, dan mereka tidak membawanya kepada Tuhan, maka jiwanya mulai goncang. Jiwanya mulai keluar dari rel. Nah ini yang perlu kita tenangkan dalam hidup kita. Mungkin rohmu sudah selamat, rohmu beriman.
Tapi jiwa kita juga harus sampai kepada tempat di mana jiwa kita diam. Jiwa kita tenang, jiwa kita tidak bergejolak. Dan dikatakan hanya kepada Tuhan. Ini salah satu fokus daripada Mazmur ini. Kata hanya ini diulang-ulang 6 kali di dalam Mazmur yang ayatnya hanya 13 ayat. Jadi hampir setengahnya. Ayat-ayat ini dimulai dengan kata yang emfatik, kata penekanan. Hanya ini loh. Hanya kepada Tuhan. Dari Dia datang keselamatanku. Saya ingin saudara dan saya saat ini juga merenungkan. Bahwa ketika Yesus mempersembahkan dirinya di atas salib. Maka dia juga dibawa ke dunia orang mati. Dia dibawa ke bawah. Itu satu tempat yang tidak enak saudara. Bukan satu tempat kita bisa bersenang-senang, no. Dan Yesus dibawa ke dunia yang paling bawah. Sebelum dia dibangkitkan oleh Bapa. Kalau Yesus, dia jiwanya bergejolak. Dia berkata, oh Bapa ini gak adil. Kenapa aku disiksa? Kenapa aku dihina? Kenapa reputasiku dihancurkan? Padahal aku tidak salah. Kenapa hal-hal ini terjadi dalam hidupku? Ini gak adil. Tapi saudara, saya yakin Mazmur ini juga merupakan kepercayaan daripada Yesus saat dia dibawa ke dunia yang paling bawah. Saat dia menderita keadilan yang paling memalukan, ketidakadilan yang paling memalukan. Bagaimana di depan umum dia dihina. Bukan karena salahnya. Karena itu saya percaya Yesus sebagai anak. Dia menunggu. Dia ngerti hanya Engkau Bapa. Aku percaya janjimu bahwa Engkau akan mengangkat aku dari dunia orang mati dari bawah. Aku percaya nanti hari ketiga Engkau akan membangkitkan aku dengan kuasa-Mu. Hanya Bapa yang bisa melakukan. Karena itu biar kita juga ditekankan dari Mazmur ini bahwa engkau bisa tenang jiwamu. Itu hanya kepada Bapa di surga. Ayat yang ketiga, hanya Dialah satu-satunya yang bisa merupakan kekuatanmu. Gunung batu itu tempat yang kuat. Keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Nah, yang menarik di sini di ayat yang ketiga itu terjemahan yang lebih baik adalah aku tidak akan goyah sekali. Mungkin berarti di sini ada goyahnya sedikit, tapi tidak akan goyah sampai kenceng sekali. Nah, biarlah Mazmur ini mengingatkan kepada saudara dan saya. Di tengah-tengah masalah hidup yang menerpa kita, mari kita kembali hanya kepada Tuhan. Hanya Dialah yang sanggup menyelamatkan. Tidak ada yang lain. Gak ada orang lain yang bisa menyelamatkan. Mungkin Tuhan memakai tangan-tangan orang. Tapi sumber keselamatan itu hanya Dia. Nah, kita mau melihat kata hanya ini. Itu dari kata ak. Jadi
ketika bahasa Ibrani memulai sesuatu, ketika dia mau menekankan, maka dia taruh di depan. Hanya, berarti itu satu penekanan. Dan memang kata ini punya arti sungguh-sungguh, dengan pasti. Kalau dalam lingkup yang terbatas itu artinya hanya ini. Mari kita lihat ayat selanjutnya, ayat 4 dan ke-5, bagaimana pemazmur melihat sekelilingnya. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh? Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Selah. Ya, kenapa pemazmur dalam hal ini Daud berseru-seru hanya kepada Tuhan? Karena dia menghadapi keadaan di sekelilingnya. Ada orang-orang yang hendak menyerang dia. Dia menghadapi situasi di mana tidak semua orang suka dengan dia. Tetapi dikatakan hendak diserbu, hendak diremukkan. Dan di ayat 4 dikatakan seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang sudah mau roboh. Nah, ini bisa diartikan yang pertama, yang miring atau yang mau roboh ini yang mau diserang. Tapi lebih banyak terjemahan mengartikan bahwa kalian semua yang hendak menyerbu. Kemudian dikatakan kamu sekalian akan dihancurkan. Seperti pagar yang terhuyung, seperti tembok yang miring. Ini dari terjemahan Indonesia Baru. Jadi yang kedua, yang miring dan yang mau roboh itu bukan pemazmur, tapi musuh-musuhnya. Yang niatnya mau menyerbu, menghancurkan, tapi mereka sendiri akan dirobohkan, dihancurkan. Dan ayat 5 dipakai kata hanya lagi. Tetapi apa yang dilakukan oleh musuh-musuh ini? Musuh ini hanya bermaksud menurunkan dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka dusta dan tidak punya integritas. Mulut manis, tapi hati berbisa. Seringkali kita tidak bisa mengerti hati manusia. Mungkin orang bisa menyembunyikan apa yang ada di dalam hati mereka dengan perkataan-perkataan yang manis. Tapi biarlah seperti pemazmur. Kita mau berseru pada Tuhan. Tuhan, aku tidak ngerti Tuhan. Apa yang orang-orang yang tidak suka rencanakan kepadaku, aku tidak tahu. Aku tahu ada musuh, aku tahu ada orang yang tidak suka. Aku tahu bahwa musuh si iblis itu terus berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang bisa diterkamnya. Karena itu kita mau lanjutkan ayat 6 sampai yang ke-9. Apa yang dikatakan lagi oleh pemazmur. Mazmur 62 ayat 6 hingga 9. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Ya, di sini pemazmur Daud menyatakan kedua kalinya. Dia menyatakan, mendeklarasikan imannya, konfirmasi. Hanya kepada Allah saja jiwaku itu akan tenang. Sebab
harapanku itu dari Dia. Dan dikatakan ayat yang ke-7, Dia mendeklarasikan ulang, hanya Tuhan itu gunung batu keselamatanku, kota benteng yang melindungi. Dan di sini dikatakan aku tidak akan goyah. Tadi yang pertama di ayat yang ketiga dikatakan aku tidak akan goyah banyak. Tapi di ayat yang ke-7 dikatakan sama sekali tidak goyah. Saudara, mau hidupmu aman, walaupun badai masalah datang menerpa, di sini janji Tuhan tidak akan goyah sedikit pun. Kalau kita hanya berharap, hanya berlindung kepada Tuhan. Karena itu dia katakan di ayat yang ke-9, percayalah kepadanya setiap waktu. Baik di waktu susah, baik di waktu senang, setiap saat percayalah, curahkan isi hatimu. Tuhan ingin kita bukan menjadi robot, kita bukan menjadi prajurit yang digerakkan dengan mesin, tapi Dia ingin kita menjadi orang-orang yang jatuh cinta, berlari kepada Tuhan karena kita percaya, kita mencintai. Harapan kita hanya kepada Tuhan. Dan kita akan melihat kesimpulan dari Mazmur ini yang dikatakan di ayat 10-13. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan. Sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ya, di sini pemazmur menyimpulkan bahwa semuanya, baik itu orang yang kaya maupun orang yang miskin, itu mereka semua hanya angin. Hanya angin. Ketika mereka dinaikkan pada neraca timbangan, maka mereka lebih ringan daripada angin. Artinya apa? Jangan takut kepada baik orang kaya ataupun miskin, tapi percayalah kepada Tuhan. Karena semua manusia ini hanya angin. Juga jangan percaya kepada pemerasan atau penindasan, atau ketika kita bisa mendapatkan sesuatu dengan cara menindas. Jangan percaya kepada harta. Jangan kita berpikir, oh hartaku bisa melindungi aku. Jangan percaya. Dan dikatakan kesimpulan, satu kali Allah berfirman, aku mendengar dua hal. Yang pertama, kuasa. Kekuatan itu hanya dari Allah. Dan yang kedua, Allah kita yang maha kuat, maha kuasa, itu juga maha kasih. Daripada Tuhan itu kasih setia. Karena itu kita mau yakin bahwa Tuhan adalah hakim yang adil. Dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dan demikian juga saya percaya ketika Yesus menunggu selama 3 hari. Dia menunggu sebelum Bapa membangkitkan dia. Maka dia percaya Bapakku berkuasa. Bapakku mengasihi aku, Dia tidak akan lupa bahwa aku saat ini berada di bawah. Dia tidak akan melupakan perkaraku. Karena aku percaya Bapakku berkuasa dan Dia mengasihi aku.
biar kita juga punya keyakinan yang sama. Kita mau berseru kepada Tuhan, Tuhan Engkau setia. Karena itu ubahkan hati kami Tuhan untuk berharap hanya kepadamu. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Kami percaya Engkau setia, Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi. Ubah hatiku, biar kita datang kepada salibnya. Salibnya yang mengubahkan kita. Kasihmu Tuhan.
hati kami Tuhan, ubah hatiku seperti hati setulus salibmu. Yes Lord, yes Lord, kasih-Mu yang besar, biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ku mau jadi, yes, ku mau jadi, oh, ku mau jadi seperti-Mu. Biar salibnya mengubahkan kita, kasihnya mengubahkan. Hanya kepada Allah aku berharap. Oh, hanya Dia keselamatanku, hanya Dia kota bentengku, penolong gunung batu. Oh, Bapa, yes Lord. Haleluya, hanya Kau, hanya Kau, ketentraman jiwa kami hanya Engkau, hanya Kau sanggup, hanya Kau sanggup menenangkan badai. Ya 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 mama. Hanya Engkau Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan, hanya satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Yes, Jesus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau
setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Hanya Dia satu-satunya harapan kami, satu-satunya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Hanya Yesus. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya, hanya Tuhan satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Hanya Engkau sumber damai. Nama Yesus. Haleluya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang selalu memberkati, Engkau menyembuhkan. Yes. Hanya Kau, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih. Terima kasih, nama-Mu berkuasa Tuhan. Engkau yang sudah mati dan juga sudah bangkit. Kuasa yang besar yang membangkitkan Kristus. Kuasa yang sama itu juga yang akan membangkitkan kami Tuhan. Dari segala keterpurukan kami. Dari segala masalah-masalah kami. Kuasa-Mu dahsyat Tuhan. Kuasa-Mu hebat Tuhan, kasih-Mu besar Tuhan, dan kasih-Mu kekal selama-lamanya bagi kami. Biar kami mengalami kuasa itu terjadi Tuhan. Mujizat-Mu terjadi di dalam hati kami, di dalam jiwa kami, di dalam tubuh kami. Dan kami katakan Tuhan, segala jiwa-jiwa yang resah, yang tergoncang, yang mengalami badai saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, badai menjadi tenang, jiwamu menjadi tenang, pikiranmu menjadi tentram di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, biar Paskah ini Tuhan mendatangkan kuasa kemerdekaan atas hidup kami. Kemerdekaan dari dosa, kemerdekaan dari kebiasaan-kebiasaan yang lama, kemerdekaan dari segala belenggu-belenggu, kemerdekaan dari segala hal yang menindih hidup kami Tuhan. Kami dibawa kepada kemerdekaan yang sepenuhnya. Terima kasih Tuhan, dan kami berkati bangsa kami Indonesia biar
takut akan Tuhan menguasai bangsa ini, sehingga damai sejahtera Tuhan ada dalam bangsa ini Tuhan. Kerajaan terang-Mu hadir dan mengusir segala kegelapan yang ada di bangsa kami. Biar bangsa Indonesia boleh diberikan Tuhan pemilu yang baik, pemimpin yang baik. Kami serahkan masa depan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya darah-Mu membawa kemenangan yang besar bagi kami, bagi gereja-Mu, bagi bangsa ini. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan kasih karunia. Dan Dia menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.